Halo, selamat pagi teman-teman. Saat ini Bang Aye lagi ada di Cangkal atau Rumpin. Kali ini kita bakal menelusuri titik perbaikan jalan, dan kita akan membahas untuk jalan raya Cicangkal, Gunung Sindur, dan Perumpung, teman-teman. Ini jadi salah satu prioritas kabupaten, prioritas provinsi untuk memperbaiki jalan ini ya, dan kondisinya sangat-sangat parah, teman-teman. Jadi kita lihat kondisinya seperti apa. Mudah-mudahan sudah dimulai pembangunannya, dan kalau kita lihat di list perbaikan jalan, dimulai pembangunan serentak itu sekitar Juni atau Agustus, teman-teman. Dan untuk yang sudah mulai konstruksi adalah Jalan Raya Parung Panjang, teman-teman. Jadi ditonton sampai selesai videonya. Kita akan mengupdate kondisi Jalan Raya Cicangkal, Gunung Sindur, Perumpung, teman-teman. Jadi ditonton sampai selesai, teman-teman. Dan kita lagi ada di perempatan. Nah, kalian bisa lihat di depan ini ada perempatan. Kalau kalian ke kanan ke sini ya, ke kanan itu kalian bisa tembusnya ke Gunung Sindur, ke Perumpung, dan ke Parung dan Kemang. Jika kalian lurus ke arah sana, bisa tembusnya ke Cisauk dan BSD. Ke kiri ke Jalan Maloko atau ke Parung Panjang, ke Cicayur juga bisa lewat ke kiri, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini patokannya di atas. Tuh. Ini bikin papan atau pelang nama untuk jalan. Kayaknya kagak niat, teman-teman. Kecil banget ya, anak kecil kehalangan sama pohon. Ini bener-bener mubajir aja gitu bikin kayak gini, segede gini, teman-teman. Padahal ini jalan kabupaten ya, udah kayak jalan desa. Waduh, ya udah, langsung aja teman-teman, kita gaskan. Oke, langsung aja kita gas. Dari perempatan kita ambil ke kanan ya. Kita mengarah ke Gunung Sindur dan Pasar Perumpung. Dan sekedar informasi, ini jalan akses yang sebetulnya sangat-sangat penting ya, teman-teman. Bisa memotong jalan. Kalau kalian dari Tenjo, dari Parung Panjang, tujuannya ke Bogor, ini bisa jadi jalan pintas ya. Karena kalau kalian melewati jalan raya ke Cisauk, tembus ke lampu merah muncul, itu lebih muter lagi, teman-teman. Kalau kesini kan kalian bisa langsung ke Gunung Sindur aja gitu, langsung nyampe. Cuman keadaannya, kondisinya sangat memprihatinkan, teman-teman. Dan kita akan langsung gas. Kita langsung memulai. Kondisi untuk yang ada di sini udah diperbaiki, teman-teman, dan di depannya seperti ini. Kondisi jalan di sini sebetulnya 11-12 sama Jalan Raya Parung Panjang, Jalan Raya Lebakwangi Rumpin, Lebakwangi Cigudeg, dan Jalan Raya Cicangkal sampai dengan ke Rumpin. Ya karena ini juga sebetulnya jadi akses jalan tambang juga gitu. Yang lewat ke sini truk-truk tronton semua. Nah, di sini ada situ juga nih. Situ sebagus ini kalau dikelola, cuman kondisi jalannya kalian bisa lihat, wow, set gila parah asli. Ih. Ini jalan melebihi Parung Panjang kayaknya, guys. Yang ke sini. Nggak kebayang orang sini gimana ya. Seumur-umur tinggal teka pikiran pokoknya. Ya Allah ya Robi, ya Allah. Tuh banyak istighfar ini lewat ke sini. Nggak kebayang orang dia kumahanya. No cicing di dia gitunya. Moal boga barang mulus pokoknya mah. Moal boga mobil, boga motor nu bersih gitu ya. Atau lihat pe jalanna kos kieu, aduh kondisina lumpur kabeh. Jadi serba salah gitu. Gimana ya? Ini kalau musim hujan kondisinya kayak gini tuh, teman-teman. Kondisi hujan, lumpur. Musim kemarau, ngebul. Dan ini benar-benar yang paling terparah sih, teman-teman. Dibanding Parung Panjang masih lumayan lah, masih nggak terlalu. Jalannya masih dibilang masih bisa lah gitu ya. Meskipun dibilang rusak juga ya, di sini juga rusak juga sih. Gak ada yang bagus lah intinya. Tuh lihat guys, ini jalan-jalan bukan jalan-jalan, jadi tronton nih. Kayaknya
Dia ketiduran apa gimana tuh? Jam segini belum lewat. Nah, dan untuk truk-truk tambang yang di sini dia melintasnya ke Jalan Raya Ciputat ya teman-teman. Dia masuknya ke itu ya, dari Jalan Cicangkal ke Gunung Sindur ke Perumpung dan masuk ke Parung, Jalan Raya Parung Jakarta ke Ciputat. Kondisinya sangat memprihatinkan dan ini jadi prioritas pemerintah kabupaten juga. Sebetulnya dengan adanya pergantian bupati dan gubernur di Jawa Barat, Bang Aye sendiri lebih optimis sih teman-teman, dipimpin sama Pak Deddy Mulyadi sama Pak Rudi selaku Bupati Bogor. Lebih optimis aja. Udih, ini yang paling parah nih di sini teman-teman tuh. Wih, jalannya udah kayak ini Bukit Teletabis teman-teman, berundak-undak. Kita sengaja lewat sini aja, nggak usah lewat ke alternatif nih, lewat kanan sebetulnya bisa nih, lewat ke kampung tuh. Cuman kita lewat ke sini aja nggak apa-apa. Ini nggak kebayang ya warga sini yang tinggal di sini, lihat jalannya kayak gini gimana ya. Mungkin mereka juga sebetulnya dibilang pasrah ya pasrah, mungkin dibilang mau protes juga ya gimana, padahal mereka sebetulnya bayar pajak gitu teman-teman. Dan yang mirisnya itu bener ya apa yang diomongin Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Truk-truk tambang yang di Bogor itu sebetulnya dikirim ke Jakarta, kebanyakan ke Jakarta ya, ke luar kota gitu. Dan yang dimirisnya orang daerah lain yang mendapatkan dampak positifnya, sementara di Kabupaten Bogor sendiri kena dampaknya. Atas ini kerusakan lingkungan, kerusakan udara, ISPA, dan kerusakan jalan. Karena kenapa? Kontribusinya sedikit teman-teman. Kenapa? Karena mobil-mobil tronton yang di sini platnya B semua teman-teman. Tuh, ini truk-truk tronton plat B semua. Bisa dipastikan kalau dia bayar pajak ya ke Jakarta, bukan ke Kabupaten Bogor. Ya kalau misalkan mereka bayar pajak kontribusi ke Kabupaten Bogor ya paling berapa sih gitu. Makanya Pak Deddy Mulyadi dia kalau nggak salah gini ya, mohon maaf kalau misalkan salah ya dikoreksi aja teman-teman. Kalau misalkan di Indonesia nggak ada daerah yang tambang tapi kaya, nggak ada, rakyatnya nggak ada yang kaya, kecuali mungkin di daerah Timur Tengah, mungkin daerah Arab gitu ya, Qatar, Iran, Bahrain. Mungkin kalau di sana jadi kaya raya rakyatnya teman-teman. Kalau di sini coba kalian sebutin di mana di Indonesia dari jalur lokasinya tambang tapi rakyatnya kaya raya, nggak ada. Nah itu jadi problem juga sih teman-teman. Cuman ada lagi yang komen yang Bang Aye mengutip komennya gini ya, ambil istilah gini ya, kalau kalian beli makan nih, misalkan beli makan di Jakarta ya kan kalian harus bayar lah istilahnya. Udah kalian udah bayar gitu ya, kalian nggak mesti tanggung jawab dengan fasilitas yang ada di jalan gitu. Entah dia kayak kita misalkan kita belanja makan bakso nih di Jakarta, kalian kan udah bayar pajak di situ, pasti kontribusi kalian pasti ke itu buat bangun jalan juga gitu kan udah bayar pajak ya. Kalau kita beli bakso misalkan di Jakarta ya kan meskipun kita udah bayar bakso terus dipotong pajak ya kontribusinya cuman beberapa persen aja gitu. Beda kecuali kalau misalkan perusahaannya itu dari Bogor, mobil-mobilnya dari Bogor, dan semuanya dari Bogor, ya pasti pendapatan di Bogor juga misalkan nggak terlalu kecil gitu teman-teman, kalau cuma ngandalin dari tambang aja. Nah dan di sini ini jalan jembatan yang terekstrim nih teman-teman, dan di sini udah banyak himbauan truk-truk yang bermuatan di atas berapa ton ya dilarang melintas di jembatan ini. Cuman banyak truk lewat ke sini semua.
Kita akan melewati jembatan Cisadane dan kita akan mengawal lokasi perbaikan jalan prioritas Kabupaten Bogor. Ini banyak banget ya prioritas Kabupaten Bogor. Kita kawal terus ya. Dan kita support pemimpin kita, kita dukung pemimpin kita yang amanah, yang pro rakyat. Kita dukung teman-teman. Perbaikan jalan di Kabupaten Bogor, khususnya Bogor Barat nih, kondisinya sangat memprihatinkan. Berbeda terbalik dengan kabupaten di pusat, Cibinong. Oh, di Cibinong mah lengkap cuy. Mulus jalannya. Di sono mah oh benar-benar istilah VIP lah. Beda sama di sini tuh. Ini jembatan ngeri banget teman-teman. Ini besi nih kalau ambles, aduh nggak kebayang tuh. Ini Sungai Cisadane gede banget lagi. Tuh gila, airnya kenceng tuh. Di Bogor lagi deras banget hujannya. Kalian akan melewati jembatan yang kondisinya dibilang nggak layak, ya nggak layak sih sebetulnya. Ini udah rusak parah teman-teman, perlu diperbaiki. Dan kalian kalau kesini nggak bisa ngebut ya, 20 km aja nggak nyampe loh. Dari tadi sampai kesini udah berapa menit kita? Coba lihat di ini. Kita udah 9 menit sampai kesini. Tuh bocil ngeliatin aja tuh, kayaknya bingung dia. Ini orang ngomong mulu katanya di motor, kalau ngomong sendiri katanya. Nih bro nih kayak kacamata kamera nih. Widih jalannya ya Allah. Kita udah hampir sampai ke pertengahan jalan nih, belum menemukan jalan dimulai perbaikan. Kalau di Instagram sih dia dibangun serentaknya sekitar Juli atau Agustus ya. Ya Kak, kita sebagai ini aja ya, kita lihat kondisinya seperti apa ya. Jadi nanti kalau misalkan udah diperbaiki, ada before dan afternya gitu. Ada sebelum sesudah diperbaiki. Dan ini kondisi jalan yang kayak gini nih bertahun-tahun ya kondisinya. Gak kebayang ya warga sini sesabar apa. Gak kebayang pokoknya. Dan ini gak layak mobil-mobil minibus, mobil-mobil ceper lewat ke sini. Sangat tidak layak. Dan ini cocoknya motornya kayak gitu tuh. Cocok tuh motor itu ngebut aja tuh. Emang gak, aduh tuh, gak takut rusak dia. Aduh Pak, sayang banget Pak mobil bersih gitu lewat ke sini. Dan di sini nggak berlaku setim teman-teman, percuma kalau di setim. Udah bayar 50.000, pulang-pulang lumpur lagi. Makanya dari tadi Bang Ai dari sana sampai ke sini belum nemu yang buka usaha setim di sini. Tuh ada perumahan atau apa tuh? Oh iya kayaknya perumahan tuh di situ. Tuh guys, lihat tuh mobil-mobil di sini kayak gini tuh kondisinya. Ini lagi kosong aja dia. Waduh guys. Dan memang ya, kenapa bisa dibilang ya, kalau misalkan Bang, kok Bang Ayah apal sih jalannya? Ya bisa dibilang hampir 90% lah jalanan di Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, jalan Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak. Kenapa apal? Ya karena Bang Ai juga sebetulnya orang sini juga gitu. Ditambah Bang Ai kerja di bagian lapangan teman-teman, jadi setiap hari keliling. Jadi pertama kali Bang Ai kesini ya, sebelum mengenal dewasa istilahnya, awal-awal kesini sekitar 2015 Bang Ai udah kesini. Kondisi jalannya kayak gini teman-teman, kayak gini. Gak tahu ya itu dari 2015 sampai kesini udah diperbaiki apa gimana.
Tapi dari 2015 sampai ke 2025 kondisinya ya kayak gini aja, nggak ada perubahan. Dan terakhir ke sini sekitar 2024 bulan Agustus, teman-teman. Nah, kita udah nyampe jembatan nih. Nah, kalau dari sini ke depan tuh jalannya udah dicor nih, teman-teman. Nah, nyampe ke jembatan ini. Nah, dari sini sampai dengan ke Perumpung, kondisinya jalannya sudah dibeton ya. Nah, kondisinya udah dibeton. Untuk yang dari Perumpung ke dari Cicangkal sampai ke Perumpung tuh Perumpung Gunung Sindur, jalannya udah dibeton. Cuman ya kondisinya juga yang di sini juga udah mulai retak-retak lagi sih, ada beberapa. Nah, kurang lebih seperti ini ya kondisi jalan yang sudah mulai diperbaiki. Sebetulnya ini diperbaikinya udah lama juga ya untuk yang di sini. Berarti dari 2015 sampai dengan ke sini, Bang Ai ke sini ya. Untuk yang diperbaiki itu mulai dari jembatan tadi sampai ke sini. Kondisi jalannya udah dibeton. Nah, dari jembatan tadi ke arah Cicangkal itu kondisinya benar-benar parah. Dan di sebelah kini ada SMA N1 Gunung Sindur tuh, teman-teman. Nah, itu sekolahan SMA N1 Gunung Sindur. Kondisi atau lokasinya ada di sisi di jalan ini ya. Nah, kalau kalian yang belum tahu nih teman-teman, ini kalau kalian lurus ke depan, kalian bisa kemana sih? Kalian bisa ke Bogor, bisa ke Depok, bisa ke Cianjur, bisa ke Bandung. Atau ke kiri kalian bisa ke Serpong, bisa ke Tangerang Selatan, ke Ciputat, ke Pamulang. Sebetulnya ini jalan yang benar-benar sangat-sangat penting, teman-teman. Sangat-sangat vital gitu. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi kalau kalian mau ke Bogor ataupun mau ke Puncak atau mau ke Depok, ya kalian harus muter ke Cisauk dulu. Misalkan rumah kalian di Cicangkal nih, pengen ke Bogor atau pengen ke Depok atau pengen ke Parung gitu ya. Ya mereka puter dulu ke Cisauk atau kemana gitu, nyari jalan daripada lewat ke sini. Dan kita lihat sampai ke Perumpung, kondisi jalan yang di sini seperti apa kondisinya. Untuk yang di sini jalannya udah dibeton. Cuman ada beberapa titik yang udah mulai rusak lagi. Dan untuk jalan yang ini masuknya ke kabupaten ya, bukan jalan provinsi. Ya secara kualitas kalau jalan kabupaten ya nggak terlalu bagus gitu. Nah, yang di Parung Panjang nih jadi PR, teman-teman. Jalan Parung Panjang kan istilahnya kan jalan provinsi ya. Harusnya spek standarnya itu udah di atas rata-rata lah kualitas jalannya gitu, teman-teman. Jadi makanya kita kawal perbaikan jalannya, karena itu juga sebetulnya duit kita juga gitu ya, bayar pajak. Jadi Bang Ai juga bukan hanya faktor kita sering ke Parung Panjang atau gimana ya, itu juga ada duit kita juga di sana gitu. Kita bayar pajak, kita jajan bayar pajak, kita kerja dipotong buat bayar pajak, beli motor, misalkan punya motor, punya mobil, bayar pajak, semuanya bayar pajak, teman-teman. Makanya itu kita pengen gitu realisasi dari pemerintah ke infrastruktur yang kita nikmatin ya, mudah-mudahan sesuai apa yang di planningkan gitu, teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini ada perumahan juga nih. Perumahan namanya ada di Gunung Sindur, tapi namanya Serpong, teman-teman. Paradise. Kita lewat aja Paradise Serpong City. Nah, ini dia, guys. Ya nggak aneh lah kalau kita ngomongin developer. Namanya Serpong, tapi perumahannya di Parung Panjang. Udah ngelewatin provinsi, udah ngelewatin kabupaten ya. Dari Tangerang Selatan, dari Banten sampai ke Jawa Barat, sampai ke Kabupaten Bogor, namanya tetap Serpong. Itu yang nggak tahu banyak yang ketipu ya. Kirain di Serpong, taunya di Parung Panjang. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kondisi yang di sini alhamdulillah ya, maksudnya jalannya cukup baik lah dibanding yang tadi.
Kalau yang di sini jalannya alhamdulillah udah lumayan baik, sangat baik kondisinya. Dan kita udah memasuki area Gunung Sindur, dan di sini bisa disebut pusat ininya ya, pusat keramaiannya di sini. Nanti di depan ada pasar Plumpung, ada perempatan. Kalau kalian belok ke kanan bisa ke Ciseeng, bisa ke Liwuliang, bisa ke Dramaga atau ke Ciampea. Lurus ke Parung, bisa ke Depok, bisa ke Ciputat, ke kiri ke Serpong, dan ke Pamulang ataupun ke BSD teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe, bantu share, bantu like, dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. See you.